Baik, terima kasih ya. Persoalan Parung Panjang itu adalah persoalan yang panjang. Sudah berpuluh-puluh tahun, sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, kemudian jumlah yang meninggalnya sudah lebih dari 100 orang, kecelakaannya hampir tiap hari, masyarakat kena ISPA, dan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya membangun jalan. Pemprov Jabar itu sudah berusaha mulai tahun ini membangun jalan, tapi tidak mungkin jalan itu dibangun tetapi dilewati dengan truk dengan tonase di atas 20 ton. Sehingga ikhtiar kami adalah dihentikan sementara. Dihentikan sementara apa aspeknya, variabelnya? Pertama adalah variabel kerusakan lingkungan. Yang kedua, variabel perlindungan tenaga kerja. Yang ketiga, variabel reklamasi. Yang keempat adalah variabel transportasi atau transporter sebagai pengelola. Yang kelima, adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai, dan itu jelas ada. Sehingga tim audit pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari para akademisi sudah bekerja, mungkin dalam waktu tidak terlalu lama akan segera diumumkan hasil auditnya. Bagaimana sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat? Sikap pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengikuti rekomendasi audit pakar. Karena kami tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan politik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa ada ikhtiar pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memenuhi kebutuhan pokok dari masyarakat yang mengalami problem karena tambangnya ditutup. Salah satunya adalah kami sudah menerima data dari para kepala desa yang hari ini data yang masuk yang harus dibantu adalah 9.000 kepala keluarga lebih. Itu pun kami sangat mengalami kesulitan untuk mendapatkan data tersebut karena ada di antaranya kepala desanya merangkap pemain tambang. Nah, kemudian dana yang akan diberikan oleh kami adalah 1 bulan 3 juta, mungkin sekira 2 atau 3 bulan yang akan kami berikan. 3 juta itu bersumber dari mana? Bersumber dari bantuan sosial pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kami menggunakan dana BTT, dan ini adalah persetujuannya Kemendagri. Pemerintah provinsi berhak mengeluarkan dana tanggap darurat terhadap setiap persoalan. Nah, kemudian penyerahannya mulai minggu depan melalui nomor rekening. Dan selanjutnya nanti sampai bulan Januari. Nah, apa yang akan diberikan solusi? Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi hari ini adalah ada 2. Menawarkan kepada masyarakat yang bekerja di sektor tambang yang tidak dilindungi oleh BPJS, upahnya juga tidak memenuhi standar, untuk bekerja menjadi tenaga outsourcing pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat ngurusin jalan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah para sopir kami tawarkan mendapat kredit mobil 2 sumbu tanpa bunga kerjasama dengan BJB. 2 hal ini yang akan kami lakukan, termasuk kami ingin mendorong ke depan agar tambang-tambang ini dikelola secara baik oleh kelompok masyarakat dan masyarakatnya masyarakat setempat. Agar apa? Agar pertumbuhan ekonomi tumbuh. Karena berdasarkan hasil data yang kami miliki, masyarakat yang di sekitar tambang itu rata-rata tingkat ekonominya sangat rendah walaupun sudah berpuluh-puluh tahun. Andai kata ada orang atau anak yang tidak bekerja, tidak sekolah karena penghentian kegiatan penambangan, kami bertanggung jawab. Mana datanya ke sini akan kami masukkan lagi sekolah dan kami bayar dia sekolahnya. Ini adalah ikhtiar yang kami miliki. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas pandangannya, karena kita membangun tidak hanya bicara pada satu kepentingan, tetapi juga di luar kepentingan yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang kami hormati atas nama masyarakat Provinsi Jawa Barat, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Wibawa yang sudah jadi doktor. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih juga kepada yang saya hormati
Bapak Iwan Suryawan, Wakil Ketua DPRD, Bapak Emki Iswara, Bapak Ono Surono yang rambutnya mulai sudah rapih, wajahnya ceria karena sudah lulus fit and proper test di DPP PDI Perjuangan. Dan kemudian Pak Kiai Acep Jamaluddin, saya ucapkan terima kasih. Seluruh para ketua komisi, para ketua badan anggaran, badan musyawarah, dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang saya hormati dan saya banggakan. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat yang mewakili Pangdam 3 Siliwangi, yang mewakili Kapolda Jabar, dan yang mewakili Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, yang mewakili Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran saudara Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, seluruh pimpinan instansi vertikal Provinsi Jawa Barat, para kepala OVD Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati para tokoh agama, tokoh ulama, tokoh masyarakat Provinsi Jawa Barat yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, rasa syukur kita sampaikan bahwa perjalanan pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak tanggal 20 Februari 2025 yang sekarang sudah menuju akhir bulan Oktober berjalan secara efektif. Progres-progres pembangunan bisa dilihat dalam kasat mata kita, baik pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan infrastruktur pendidikan, pembangunan infrastruktur pertanian, pembangunan infrastruktur kesehatan, pembangunan infrastruktur jaringan listrik bagi masyarakat miskin, dan berbagai pembangunan lainnya, baik yang dirasakan secara langsung maupun yang tidak dirasakan secara langsung. Sebuah tantangan besar pada hari ini memasuki 2026, ini adalah tahun berat yang dihadapi oleh Pemprov Jabar. Dulu kita paham Pemprov Jabar sebelum saya memimpin memiliki alokasi 37 triliun. Ketika tahun pertama saya memimpin kurang lebih 31 triliun. Mungkin tahun depan Pak Kepala sekitar 27 triliun. Karena pengurangannya 2 triliun 458 miliar. Pengurangan yang cukup signifikan bagi sebuah daerah dengan penduduk lebih dari 54 juta jiwa. Problematika ini tentunya adalah sebuah tantangan besar karena seorang pemimpin kalau banyak uang untuk membangun itu bukan pemimpin sejati. Tetapi pemimpin sejati adalah dikasih sedikit uang tapi bisa membangun. Ini cara. Nah, cara tentunya ada beda pola pendekatan yang akan dilakukan oleh Pemprov Jabar. Yang pertama adalah kami sampaikan pada siapapun bahwa dana transfer daerah dalam pandangan hukum yang saya miliki bukan dikurangi, tapi pandangan kami adalah ditunda. Kenapa? Karena itu adalah undang-undang, di mana setiap daerah berhak atas dana bagi hasil yang sudah diatur. Untuk itu bagi saya ini adalah penundaan yang suatu saat bisa dikembalikan. Nah, ini prinsip pertama. Kemudian prinsip dasar yang kedua adalah seluruh penundaan ini akan menjadi berkah. Manakala kita mampu melakukan pengelolaan dari anggaran yang sangat minim itu dengan hasil yang sangat maksimal. Andai kata ada keajaiban di suatu saat dana transfer itu dikembalikan dengan dasar apa? Dasar yang pertama adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat membelanjakan uang didasarkan pada orientasi input, output, outcome, dan benefit. Inputnya ada proses mekanisme yang dilakukan baik di internal birokrasi melalui pendekatan komunikasi rapat-rapat Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat. Ini adalah bagian dari input. Ada ketertiban administrasi yang harus kita jaga sebagai bagian ikhtiar ketaatan kita pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah output.
di inputnya apa, outputnya apa. Karena kita menginput, mengorientasikan pada apa? Pada 3 hal menurut saya. 1, ingin ada layanan infrastruktur publik yang memadai sehingga masyarakat Jabar itu mengalami peningkatan kualitas hidup karena kualitas infrastrukturnya baik. 1, kualitas infrastruktur jalan. 2, kualitas infrastruktur sarana air bersih. Yang ketiga, kualitas infrastruktur sarana-sarana irigasi yang itu menopang kenyamanan masyarakat pada sebuah lingkungan. Yang keempat, infrastruktur sarana sanitasi lingkungan masyarakat. Ini adalah penting. Di sana di dalamnya termasuk infrastruktur sarana kesehatan. Ini menjadi aspek dasar dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sebagai masyarakat yang beradab. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meningkatnya kualitas pendidikan. Sehingga angka lamanya sekolah mengalami peningkatan. Tidak hanya berkutat di angka 8 tahun. Kita ingin memasuki angka 12 tahun dengan 2 variabel. Variabel pertama adalah sekolah-sekolah negeri yang lama sekali kita tidak membangun sekolah baru, tidak membangun ruang kelas baru, tidak merenovasi ruang kelas. Itu kita tingkatkan dengan membangun sekolah baru, merenovasi ruang kelas, membangun kelas baru. Dengan target apa? Dengan target serapan sekolah terhadap peserta didik semakin meningkat. Ini yang pertama. Maka sekolahnya free. Free-nya tidak ada kata tanda kutip. Free-nya harus total. Tetapi di balik itu, kita juga harus memikirkan apa? Bahwa orang tua yang memiliki kemampuan ekonomi, gajinya rata-rata di atas 10 juta, apakah harus tetap menjadi anak-anaknya free? Apakah negara tidak akan memberikan ruang bagi mereka untuk memberikan sumbangsih pendidikan untuk peningkatan kualitasnya? Seluruh rangkaian ini nanti harus kita bicarakan bersama. Apakah anak gubernur harus gratis? Apakah anak pimpinan DPRD harus gratis? Apakah anak anggota DPRD harus gratis? Apakah anak seorang manajer yang gajinya 50 juta per bulan harus gratis? Tetap hari ini gratis, tapi ke depan kita harus membuka ruang mereka untuk apa? Untuk juga memberikan stimulus bantuan peningkatan kualitas pendidikan tanpa melibatkan guru sebagai objek dari ikhtiar itu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah untuk sekolah masyarakat menengah ke bawah di sekolah swasta. Maka masyarakat menengah ke bawah diberikan ruang sekolah di sekolah swasta dengan seluruh pembiayaannya dan kebutuhan pendidikannya, buku, baju, sepatu, tas, pulpen, itu menjadi tanggungan pemerintah. Sehingga ke depan tidak ada lagi alasan bagi masyarakat Jawa Barat untuk tidak bersekolah. Baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Itu kan variabel yang di 2026 itu. Kemudian yang berikutnya adalah ikhtiar layanan kesehatan. Ikhtiar layanan terhadap kesehatan kita bisa melihat. Apa sih yang menjadi problem di masyarakat kita? Yang menjadi problem di masyarakat kita adalah BPJS-nya sudah dibayar. Tetapi biaya untuk pergi ke rumah sakitnya, kemoterapinya tidak ada. Selama di rumah sakitnya nungguin orang tuanya jadi tidak bekerja, kehilangan penghasilan, mereka tidak punya kemampuan lagi berlama-lama di rumah sakit karena tidak mampu lagi beli beras, tidak mampu lagi makan. Yang berikutnya adalah biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS. Ini harus ada ikhtiar yang bukan lagi disandarkan pada aspek-aspek regulasi undang-undang tentang peraturan daerah, tentang anggaran belanja dan pendapatan daerah, maka salah satunya adalah mendorong yang disebut dengan rereongan Sapoe Sarebu di seluruh daerah di Provinsi Jawa Barat termasuk di kantor-kantor pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk memberikan ruang apa? Memberikan ruang fiskal bagi mereka keluarga yang mengalami kesulitan keuangan disebabkan karena tidak punya kemampuan akomodasi dan transportasi
terhadap mereka yang sakit, yang melahirkan, dan problem lainnya. Dan itu berjalan dalam setiap hari. Sehingga kenapa ini dilakukan? Karena kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mau ada rakyat Jabar meninggal disebabkan karena dia cabut dari rumah sakit atau tidak pergi kemoterapi atau tidak pergi cuci darah atau tidak ikut mengikuti operasi kebocoran jantung di Bandung dan di Jakarta disebabkan tidak punya ongkos dan tidak punya biaya selama dirawat. Ini cara kita untuk menyelesaikan problem itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah infrastruktur untuk menjamin kehidupan masyarakat agar terbebas dari bencana. Problem banjir rata-rata di saluran. Problem banjir rata-rata di alih fungsi lahan. Nah, orientasi ini menjadi fokus kita sehingga seluruh problem secara bertahap ingin diselesaikan dengan catatan bupati dan wali kotanya mau bekerja sama. Karena kalau bupati dan wali kotanya tidak mau bekerja sama, mengalami kesulitan sosial berhadapan dengan masyarakat yang mendiami daerah aliran sungai, bantaran sungai, dan berbagai tempat lainnya yang berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di sana. Harus berani mengambil resiko sosial. Dan di situ kita bisa melihat apabila pembongkaran yang dilakukan oleh para bupati seperti Bupati Bekasi, Bupati Kerawang, Wali Kota Bekasi itu pasti tanpa kompensasi. Tapi kalau pembongkarannya dilakukan oleh pemerintah provinsi pasti ada uang kompensasi. Kenapa uang kompensasi diberikan? Kita bukan melegitimasi sebuah kesalahan, tetapi kita justru berpikir orang kehilangan ruang usaha, maka dia harus nyaman dan aman dalam waktu, tidak terlalu lama mencari kehidupan baru. Ini orientasi-orientasi yang kita buat. Nah, dalam orientasi yang kita buat itu, kita hari ini dihadapkan pada kendala aspek operasional kemampuan fiskal pemerintah provinsi. Dari mana? Apakah hari ini kita bisa melihat apakah belanja yang dimaksud tadi? Infrastruktur jalan, infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan, infrastruktur listrik, infrastruktur penerangan jalan, infrastruktur daerah aliran sungai dan sistem irigasi lainnya. Apakah mengalami penurunan di 2026? Saya katakan tidak. Tetapi mengalami peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Dalam bahasa sederhana, kalau tahun ini di Provinsi Jawa Barat anggaran untuk organisasi perangkat daerahnya dari mulai agara gubernur sampai kepala badan, kepala dinas itu masih ada dagingnya. Artinya masih bisa perjalanan dinas, masih bisa ada untuk makan minum, masih listriknya bisa terang, masih AC-nya bisa nyala. Di tahun 2026 dalam bahasa Sunda tinggal kulit dan daging. Jadi karena tinggal kulit dan tulang. Karena tinggal kulit dan tulang maka komposisinya seperti ini. Komposisinya seperti ini. Tapi belanjanya mengalami peningkatan. Tidak apa-apa. Pegawai Provinsi Jawa Barat kehilangan daging, kehilangan lemak. Asal masih bisa bernapas. Nah, apa yang menjadi orientasi? Karena biarkan kami menembus dosa. Menembus dosa di mana? Dulu kami pesta dengan perjalanan dinas. Dulu kami pesta dengan dana rutin pemerintah. Maka hari ini, mulai nanti tanggal 2 Januari kami berpuasa. Dan kami meyakini dengan cara berpuasa, justru kami akan menjadi manusia yang sakti. Teterak di kadek, teterak di pelet, itu penting. Nah, ini yang menjadi orientasi kita. Karena ini menjadi orientasi kita, ada catatan penting di badan legislasi. Saya bertemu dengan kasusnya perusahaan air mineral. Akhirnya kami akan melihat ada sebuah koreksi besar. Ada yang disebut dengan keadilan pajak. Baik pajak pemerintah pusat maupun pajak pemerintah daerah atau pajak daerah. Apa problemnya? Problemnya adalah desa penghasil pajak tidak pernah mengetahui
bahwa desanya itu merupakan sumber pendapatan negara. Bahwa desanya adalah sumber pendapatan daerah. Dan saya ingin ada keadilan. Keadilannya adalah desa-desa dan kelurahan yang terhampar di seluruh provinsi Jawa Barat yang menghasilkan pajak bagi negara, pajak dari pemerintah bagi pemerintah provinsi, pajak bagi pemerintah kabupaten kota, dia harus menjadi prioritas utama dalam membangun keadilan pajak. Maka problem infrastrukturnya harus selesai, problem pendidikannya harus selesai, problem layanan kesehatannya harus selesai, problem layanan air bersihnya harus selesai. Jangan sampai terjadi ironi, di desa itu menghasilkan pajak 250 miliar per tahun, tapi masih ada rumah dan tanpa sanitasi. Masih ada anak yang tidak sekolah, masih ada masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Dan saya sudah meminta Kepala Bapeda dalam minggu depan sudah bisa mengumumkan secara terbuka kepada publik Jawa Barat desa-desa penghasil pajak. Ini bagian transparansi. Kemudian yang berikutnya adalah desa-desa yang menjadi penyangga lingkungan. Dia menjadi daerah penghasil air, dia menjadi penghasil oksigen, dia bertugas menjaga banjir, menjaga longsor, menghasilkan karbon, menghasilkan air yang bermanfaat bagi kepentingan publik. Maka ini pun harus diumumkan. Kenapa? Desa ini juga desa penyangga ekosistem yang harus mendapat perhatian utama. Karena tidak mungkin ada industri yang berkembang kalau dia tidak mendapat suplai air, suplai oksigen, suplai berbagai kebutuhan lainnya. Maka ini siklus ini berasal dari siklus hujan turun di gunung, airnya sampai ke laut. Prinsip-prinsip dasar pengelolaan inilah yang akan menjadi orientasi kita. Karena saya ingin bersikap teknis administratif dalam menyelesaikan berbagai problem di Jawa Barat. Sehingga pola kerjanya adalah menyelesaikan masalah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Maka ada orientasi yang akan dibangun oleh Provinsi Jabar. Di pelaksanaan KUA PPAS 2026, kita masih fokus terhadap pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan sebagian memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar pemerintah kabupaten kota. Di 2027 kita akan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar kabupaten kota dan memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar desa dan kelurahan. Di 2028 kita akan fokus membangun investasi bagi kepentingan masyarakat desa dan kelurahan. Ini orientasinya. Orientasi ini bisa melihat dari grafik uang. Karena bagi saya belanja pemerintah provinsi adalah belanja investasi. Karena belanja investasi maka ada dua hal variabelnya, investasi yang bisa dilaksanakan langsung oleh masyarakat dan investasi yang tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Proses ini akan menjadi tren baru dalam tata kelola pemerintahan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Maka tidak boleh lagi penyusunan pelaksanaan kegiatan pemerintah itu copy paste. Maka kalau kegiatannya copy paste, saya cenderung untuk tidak memberi alokasi dibanding dengan hanya melakukan copy paste terhadap belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Karena negeri ini dimulai dari Provinsi Jawa Barat harus memperlihatkan diri sebagai daerah, diambil pajaknya, dieksploitasi sumber daya alamnya, tapi harus ada simpanan bagi kepentingan ke depan. Maka orientasi ini saya turunkan terhadap orientasi kabupaten kota. Maka di kabupaten kota kami sudah membuat kisi-kisi. Di antara kisi-kisi yang kami buat adalah 7,5% dari total APBD harus untuk infrastruktur jalan dan kelengkapannya.
Karena kalau tidak di flat angka itu, maka belanja kabupaten kota tidak akan pernah terkendali. Maka nanti fungsi revisi atau persetujuan gubernur terhadap evaluasi anggaran kabupaten kota akan didasarkan pada kebutuhan dasar pembangunan masyarakat. Sehingga nanti kabupaten, kota, dan provinsi memiliki visi dan orientasi yang sama dalam landasan pergerakan pembangunan. Kalau provinsi infrastruktur jalan, maka jalannya harus terkoneksi ke jalan kabupaten, bahkan jalan desa. Kalau provinsi membangun infrastruktur pendidikan, maka SMA harus terkoneksi dengan SMP dan SD serta taman kanak-kanak. Kalau provinsi membangun infrastruktur rumah sakit rujukan, maka rumah sakit daerah dan puskesmas harus terkoneksi. Kalau provinsi membangun daerah aliran sungai dan membangun setu-setu atau situ-situ, maka itu harus terkoneksi ke kabupaten kota, sehingga pembangunannya dalam kaidah Sunda itu menjadi pembangunan yang sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Yang terakhir adalah bagaimana pembangunan itu agar berkelanjutan. Kalau selalu berulang-ulang di kita tentang sustainable, apa namanya istilahnya? Ya, pembangunan yang berkelanjutan. Ngomongnya di mana-mana. Pembangunan yang berkelanjutan, tidak akan ada pembangunan berkelanjutan kalau tambang-tambang tidak ditata. Kenapa? Tambang-tambang di gunung telah memporak-porandakan sumber-sumber air bersih. Telah menghancurkan infrastruktur jalan. Karena inilah kita akan punya orientasi itu hari ini. Orientasi untuk membenahi gunung-gunung, penambangan harus konektivitas dengan pembangunan di Jawa Barat. Maka kebijakannya adalah seluruh bahan tambang di Jawa Barat untuk kepentingan rakyat Jawa Barat. Ini kebijakannya. Caranya bagaimana? Caranya adalah pemberian izin dari pemerintah provinsi terhadap pengusaha tambang harus didasari dengan MOU antara penyedia bahan tambang dengan pengguna bahan tambang. Dari MOU itu, maka kami sudah bisa membaca berapa keuangan yang bisa dibayarkan ke daerah-daerah sebagai pajak daerah. Kebutuhan sebuah perusahaan A untuk mengembangkan infrastruktur kawasan industri dibutuhkan 7 juta meter kubik kuari. Maka kami sudah bisa menghitung berapa pajak yang dibayarkan ke kas daerah kabupaten kota sebagai daerah penghasil tambang. Maka pajak itu hanya diorientasikan pada 3 hal. 1, untuk merecovery lingkungan atau reklamasi. Yang kedua, menyelesaikan kemiskinan di daerah penghasil tambang. Yang ketiga, membangun infrastruktur yang disebabkan kerusakan oleh pertambangan. Dan perlu diketahui bahwa berpuluh-puluh tahun para pengembang, saya tidak menyebut pengembang apa, di Jawa Barat menikmati tambang ilegal. Dan jumlahnya sangat banyak. Karena apa? Karena kebiasaan pengembang sebuah wilayah itu nyari preman lokal untuk gali di satu tempat, kemudian dikirim. Uangnya beredar bukan di masyarakat, tapi di orang-orang tertentu. Ini adalah upaya untuk melakukan penataan. Dan seluruh penataan ini adalah ingin melahirkan keberadaban. Kita tidak mungkin bangun jalan habis-habisan tahun ini, tapi dilewati oleh mobil dengan tonase di atas 30 ton. Dan terakhir saya sampaikan, kir yang dibuat selama ini, yang dikir bukan mobilnya, tapi surat-suratnya. Sehingga kebijakannya provinsi akan meminta kabupaten kota, kir dilakukan bukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kota. Kir mestinya dilakukan oleh perusahaan, bengkel resmi yang mengeluarkan mobil itu. Ini akan mengeluarkan peraturan gubernur. Sehingga nanti ketika mobilnya mengalami kecelakaan, maka yang bertanggung jawab adalah bengkel resmi dari perusahaan mobil tersebut. Ini cara membangun orientasi pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada dukungan, pada ketua, para wakil ketua, para ketua komisi, ketua badan, para anggota atas disahkannya 2 rancangan KUAP-PAS 2026 dan persetujuan DPRD terhadap perubahan Propempeda tahun 2025. Kalau di pusat dulu adalah Badan Legislasi DPR RI. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ini adalah arah yang harus kita lakukan secara bersama. Dan saya ingatkan juga pada saudara sekretaris daerah untuk mempersiapkan restrukturisasi organisasi perangkat daerah. Karena apa? Jumlah keuangan kita makin menurun. Tidak boleh dihabiskan untuk struktur birokrasi yang terlalu banyak. Ini juga orientasi kita. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemuda di Jawa Barat yang sudah melaksanakan ulang tahunnya Sumpah Pemuda. Dan saya ucapkan terima kasih juga selamat ulang tahun buat Partai Golongan Karya Provinsi Jawa Barat yang terus sebagai partai tertua di Indonesia berkiprah membangun kemitraan, menyiapkan kader-kader baru bagi kepentingan bangsa. Ingat Golkar, ingat mantan. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.